Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai gangguan pencernaan pada manusia. Nah, anak-anak hebat, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Anak-anak hebat, masih ingatkah kamu tentang sistem pencernaan pada manusia? Ada apa saja sih? Yuk kita ingat-ingat kembali. Sistem pencernaan pada manusia diantaranya ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai ke anus. Jika kita tidak memelihara sistem pencernaan, maka akan terjadi gangguan pencernaan diantaranya dari mulai mulut hingga anus. Nah, apa saja sih gangguan pencernaan pada manusia itu? Coba perhatikan peta konsep gangguan sistem pencernaan pada manusia. Untuk mulut, banyak sekali gangguan, diantaranya sariawan, gigi berlubang, sakit gusi, hingga kanker mulut. Nah, anak-anak hebat, jika kita tidak memelihara mulut kita, maka akan terjadi gangguan-gangguan pada mulut. Cara memeliharanya diantaranya kita harus rajin sikat gigi 2 kali sehari dan hindari makanan-makanan yang manis. Selanjutnya, pada kerongkongan itu terjadi radang tenggorokan. Agar kerongkongan kita tetap sehat, maka kita harus rajin minum 8 gelas sehari dan harus makan makanan yang bergizi serta sehat. Selanjutnya, gangguan pada lambung diantaranya ada beberapa penyakit seperti gastritis, dispepsia atau yang sering disebut MAH, GERD, gastroparesis, tukak lambung, hernia hiatus, hingga kanker lambung. Kemudian penyakit pada usus besar atau gangguan pada usus besar diantaranya ada sembelit, diare, wasir, hingga radang usus besar. Selanjutnya, gangguan pada usus halus diantaranya ada infeksi pendarahan, obstruksi usus, sindrom iritasi usus, penyakit Crohn, penyakit celiac, hingga kanker usus dan kolera. Lalu, pada anus terjadi gangguan pada anus diantaranya ada sembelit, wasir dalam, wasir luar, celah anal, fistula in ano, hingga kanker anal. Nah, anak-anak hebat, itulah gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Selanjutnya, Ibu akan membahas gangguan pencernaan pada manusia yang sering terjadi, diantaranya ada dispepsia atau yang sering disebut MAH, kemudian diare, dan kolera. Apa sih penyakit-penyakit tersebut? Bagaimana cara mengatasinya dan cara mengobatinya? Mari kita simak video pembelajaran berikutnya ya. Pernahkah kamu merasakan sakit MAH? Apa itu MAH? Sakit MAH atau dispepsia adalah gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas pada lambung yang terjadi akibat sejumlah kondisi. Di antaranya adalah luka terbuka pada lapisan dalam lambung atau yang sering disebut tukak lambung. Kemudian infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek samping penggunaan OAINS, dan stres. Gejala yang sering terjadi pada MAH diantaranya muntah, sulit menelan, nyeri ulu hati, berat badan turun tanpa sebab. Cara mengatasi penyakit MAH ini diantaranya dapat dicegah dan diatasi dengan makan secara perlahan dalam porsi yang kecil, batasi konsumsi makanan pedas dan berlemak, kurangi minuman berkafein, dan hindari obat-obatan yang menyebabkan nyeri lambung. Jika kita merasa sakit MAH, maka segera kunjungi dokter ya. Selanjutnya ada penyakit diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer.
Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Nah, anak-anak hebat, coba kamu lihat dan amati gambar usus tersebut. Apakah banyak virus atau bakterinya? Apakah usus itu bersih atau kotor? Jika usus kita kotor, apa yang akan terjadi? Pastinya akan merasa sakit. Selanjutnya, penyebab dari diare adalah infeksi virus, infeksi bakteri dan parasit, intoleransi makanan, alergi makanan, penyakit usus, dan gangguan usus fungsional atau stres. Cara mengobati diare diantaranya kita harus meminum cairan elektrolit guna mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Kemudian konsumsi makanan yang lunak, minum obat antibiotik atau obat anti diare, minum air yang sudah matang, selalu mencuci tangan dan tidak makan sembarangan ya, agar virus tidak masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kolera. Apa itu kolera? Kolera merupakan penyakit yang menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Kondisi ini biasanya mewabah di daerah yang padat penduduk dan memiliki lingkungan yang kotor. Jadi anak-anak hebat, jika kita ingin hidup bersih, maka lingkungan kita pun harus bersih. Apa sih penyebab dari penyakit kolera? Kolera disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholerae. Bakteri kolera hidup di alam bebas, terutama di lingkungan perairan seperti sungai, danau, atau sumur. Sumber penyebaran utama bakteri kolera adalah air dan makanan yang terkontaminasi bakteri kolera. Kemudian, bakteri kolera dapat masuk bersama makanan jika makanan tersebut tidak dibersihkan dan dimasak dengan baik sebelum dimakan. Contoh jenis makanan yang dapat menjadi sarana penyebaran bakteri kolera adalah makanan laut seperti kerang dan ikan, sayuran, dan buah-buahan, biji-bijian seperti beras dan gandum. Gejala utama penyakit kolera adalah diare, kemudian dehidrasi, mual, muntah, kram perut, mulut terasa kering, merasa sangat haus, tubuh terasa lesu, mudah marah, jantung berdebar, mata tampak cekung, kulit berkerut dan kering, urin yang keluar hanya sedikit atau bahkan tidak ada. Nah, jika kita mengalami hal-hal tersebut, maka kita wajib periksa ke dokter ya. Penanganan utama untuk penderita kolera adalah mencegah dehidrasi. Dokter akan memberikan larutan oralit untuk mengganti cairan serta ion mineral di dalam tubuh. Kemudian berikan obat antibiotik dan suplemen zinc. Tetapi itu semua harus dengan resep dokter ya. Nah, anak-anak hebat, itulah gangguan sistem pencernaan pada manusia. Pembelajaran kali ini cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.